الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما، كما أمر الله تعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. kaum muslimin wal muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada hari ini, pada terbitnya matahari pada hari yang mulia ini, yakni hari tasyrik, berkumpulnya kaum muslimin di rumahnya Allah atau di lapangan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghafazkan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita pada Idul Adha ini. Dan suatu saat umur itu akan berakhir, yang namanya kematian. Sebagaimana kita dengar orang-orang yang telah mati sebelum kita, karena ajalnya telah datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Tak kala kematian, ajal datang kepada seseorang, takkan bisa dimajukan, takkan bisa diundurkan. Walhamdulillah, Allahu Rabbul Alamin masih memberikan umur, ketentuan umur kepada kita pada hari ini untuk bisa kita berkumpul kaum muslimin. Begitu banyak tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 atau 5 tahun kemarin, saudara-saudara kita, dunsana awak, mungkin kerabat awak masih berkumpul di rumah Allah ini, masih merasakan kegembiraan di hari tasyrik ini, di hari kita bisa berkumpul bersama keluarga, di hari kita bisa makan bersama, bisa minum bersama, mencicipi santapan hewan kurban nantinya. Tetapi kaum muslimin, di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Mereka berada di alam barzakh. Mereka berada di bawah tanah. Mereka mungkin telah hancur karena dimakan oleh ulat dan oleh cacing. Suatu saat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, suatu saat kita akan menyusul mereka. Mungkin ini adalah Idul Adha kita terakhir. Mungkin hari ini kita bisa berkumpul. Tahun besok mungkin kita berada di alam barzakh, berada di bawah batu nisan kaum muslimin. Maka dari itu, selama jiwa masih dikandung hayat, berlomba-lombalah kita dalam beramal saleh. Berlomba-lombalah kita dalam amal soleh kaum muslimin. Badiru bil a'mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba kita beramal soleh. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah
jalan, inilah perbekalan yang paling baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dalam hidup ini. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan a'zamu minat taqwa. Takwa yang tertinggi ranknya, tertinggi kualitasnya adalah seorang muslim mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang kita syiarkan di hari-hari tasyrik ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puncak takwa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita gemakan, yang kita lafazkan di hari-hari tasyrik ini. Tapi seribu sayang, kaum muslimin tidak faham, banyak tidak faham dengan makna kalimat la ilaha illallah. Tidak faham, tidak mengamalkan malah kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini tiada kekuatan, tiada memelihara, tiada memberikan pertolongan, tiada memberikan rezeki illallah, isbat. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Seorang muslim mengatakan di hari-hari tasyrik ini la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak akan mungkin dia percaya kepada kuburan-kuburan keramat. Tidak akan percaya dia lagi meminta-minta kepada kuburan keramat, meskipun kuburan tersebut terkenal dengan orang soleh. Karena dia hanya menanggungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita meminta kepada orang meninggal, kaum muslimin, yang seharusnya orang meninggal itu kita doakan, bukan kita minta doa kepada orang meninggal dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang mengagungkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, tidak akan mungkin dia percaya kepada foto-foto keramat orang Pariaman, digantung di kadai-kadai, digantung di rumah-rumah dengan tujuan ini dan itu dan segala macam, menjaga memudahkan rezeki. Tidak, kaum muslimin, dia hanya mengantungkan rezekinya karena Allah. Dia mengantungkan kalimat harapannya, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada foto keramat. Ini bertentangan dari kalimat la ilaha illallah. Begitu juga Muharram baru dekat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tradisi tabui dengan ada keyakinan ini dan itu, barang-barang tabui kita ambil, kita simpan, kita letakkan di dompet kita letakkan di rumah atau ke kedai kita, dengan tujuan ini dan itu, segala macam dengan keyakinan ini dan itu, sesuai dengan kata orang ini dan itu. Kaum muslimin, ini bertentangan dari keyakinan seorang muslim. Keyakinan seorang muslim mengatakan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya syiar kalimat tauhid la ilaha illallah mengajarkan seorang muslim hanya berharap, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah Tuhanmu tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi seribu sayang, banyak kaum muslimin malah menjadikan ini zikir setiap solat dengan dipimpin oleh imam, tapi tidak faham dengan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Bukan dijadikan tahlil kaum muslimin, malah jauh dari itu pengamalan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu akbar. Di hari-hari tasyrik ini kita perbanyak mengatakan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Walhamdulillah. Idul Adha mengajarkan kepada kita
untuk mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kita disyariatkan bagi orang yang mampu untuk ikut serta berkorban, untuk ikut serta penyembelihan hewan-hewan yang dikorbankan untuk kaum muslimin, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaum muslimin dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yuqribanna musallana," rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Siapa orang kaum muslimin di kalangan kaum muslimin pada hari-hari tasyrik ini memiliki kelapangan, memiliki harta, tapi dia tidak mau ikut serta dalam berkorban, fala yuqribanna musallana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali dekat-dekat tempat salat Idul Adha ini. Ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, jangan dekat-dekat tempat musalla ini, tempat salat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak kaum muslimin. Bisa kita beli mobil, bisa kita cat rumah, bisa kita bangun rumah, kita punya ini dan itu, punya pekerjaan, punya penghasilan ini dan itu. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Belum lagi nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berfirman kaum muslimin, "Inna a'tainakal kautsar," yang telah kita hafal tentunya. Inna, sesungguhnya, a'taina, kami telah memberikan kepadamu. Inna a'taina kal kautsar, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian Allah katakan, fasalli, berkorban, salatlah kamu di Id ini li rabbika, untuk Tuhanmu, mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gandeng kaum muslimin, wanhar, berkorbanlah, ikutlah dalam peserta kurban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang khatib katakan tadi, kita semuanya akan meninggal dunia, kita semuanya akan berada di kuburan sendirian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak kala seseorang Ibnu Adam meninggal dunia diikuti oleh 3 perkara: hartanya, anak keturunannya, dan amal soleh, buqiya amal soleh. Diikuti oleh orang yang meninggal dunia, hartanya mengikutinya sampai ke kuburan, anak keturunannya mengikuti sampai kuburan. 2 balik, kata Nabi SAW. Harta yang kita kumpul-kumpulkan selama kubur, kaum muslimin dan dimuliakan Allah, akan kita tinggalkan. Anak-anak yang kita harapkan terkadang kala kita melanggar syariat Allah, untuk menggadangkan anakku misalnya, akan kita tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buqiya amal soleh, yang kekal hanyalah amal soleh. Amal soleh kaum muslimin. Takkanlah seorang meninggal dunia, harta yang kumpulan kaum muslimin tinggalkan. Mungkin menjadi pecakak bagi dosa awak gara-gara harta go. Banyak terjadi demikian. Yang kekal apa? Amal soleh. Selama harta itu masih di tangan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kekal kaum muslimin. Inilah harta untuk awak sesungguhnya. Kalau awak mati harta kumpul-kumpul awak tinggal, bacakak orang terkadang gegarong harta kaum muslimin. Tidak ada faedahnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikanlah harta kita di jalan Allah di hari-hari tasyrik ini, termasuk ikut serta dalam berkorban. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatu mim mal." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, harta yang digunakan di jalan Allah, takkan pernah berkurang. Allah akan ganti apa yang telah kita sedekahkan, apa yang telah kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan,
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang meminjamkan, memberikan hartanya di jalan Allah, termasuk ikut serta dalam berkorban, nak sampai 3 juta kaum muslimin. Fayudha'ifahu ad'afan katsira. Allah akan ganti apa yang kita sedekahkan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka busyra, kabar gembira bagi orang yang sering bersedekah, berdonasi di jalan Allah, mengorbankan harta-hartanya di jalan Allah. Allah akan ganti apa yang kita sedekahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahibul kurban, orang yang berkorban. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging-daging yang kita sembelih, darah-darah yang kita alirkan. Tidak butuh oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Yang hanya butuh bagi kita, yang dibutuhkan oleh kita untuk Allah Subhanahu wa taala adalah apa, kaum muslimin? Takwa. Takwa kita mendengar perintah Allah untuk berkorban. Allah tak butuh daging itu, tidak butuh. Apa Allah tidak butuh darah yang kita alirkan di hari-hari tasyrik ini? Tak butuh. Yang butuh apa, kaum muslim? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Surah Haji ayat 37, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tak butuh daging yang kau sedekahkan. Allah tak butuh darah yang kau alirkan. Yang Allah sampai kepada Allah hanyalah takwa kita. Takwa kita, kaum muslimin. Takwa kita kepada Allah. InsyaAllah ta'ala, apa yang kita sedekahkan untuk berkorban, ikut serta dalam berkorban untuk kaum muslimin, dinikmati oleh hari-hari besar ini, hari tasyrik ini untuk kaum muslimin, untuk mereka makan bersama, nikmatnya makan daging, InsyaAllah ta'ala adalah bentuk keberkahan harta kita. Bentuk keberkahan harta kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, para ulama mengatakan, wa min a'zami ma yuqarribu bihi ila Allah azza wa jalla fi ayyamin tasyrik. Amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik ini, kata ulama mengatakan, al-adahi adalah ikut serta dalam berkorban. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, ma amal ibnu Adam yauman nahar min amli habu ilallah irqat bidam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari-hari tasyrik ini, ikut serta dalam berkorban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari itu bertakwa kita kepada Allah. Bertakwa kita kepada Allah, inilah jalan sebaik-baik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wal muslimat, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Di hari-hari Adha, setiap khatib pasti mengatakan yang sama, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan tauhid dalam hidup kita. Di setiap kesempatan Idul Adha, khatib pasti mewasiatkan khutbah yang kedua ini dengan apa, kaum muslimin? Berwalidain, tentang berbuat baik kepada sosok ayah dan ibu kita, pahlawan kita sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diwajibkan bagi kalian hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Tauhid, kaum muslimin. Perintah yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah dengan sosok ayah dan bundu gitu. Amak dan apa-apa. Berbuat baik adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasainal insana birwalidayhi. Kami telah memberikan wasiat, instruksi kepada seluruh manusia. Untuk apa, kaum muslimin? Berbuat baik dengan sosok pahlawan kita sesungguhnya, ayah dan ibu kita. Sungguh besar pengorbanan mereka, kaum muslimin.
besar pengorbanan mereka asalkan kita hidup. Inilah pengorbanan sejati seorang ayah dan ibu untuk mengadangkan awak anak-anaknya. Lihatlah sosok ayah. Dahulu malah pekerja mereka lebih parah, lebih sulit daripada masa-masa sekarang. Dia adalah sosok ayah yang rela menantang maut asalkan kita anak-anaknya bisa hidup. Dia adalah sosok ibu yang rela bergadang asalkan kita anak bujangnya, anak gadisnya bisa terlelap dalam sebuah malam. Dia adalah sosok ibu dan ayah kita. Rela dia menurunkan cita-citanya dipandang oleh masyarakat orang hina asalkan bisa mengantarkan anak-anaknya, buah hatinya kepada cita-citanya yang terbesar, tertinggi. Dia adalah sosok ibu rela dikatakan orang-orang berhutang asalkan bisa memberikan pakaian baju baru di Idul Adha atau Idul Fitri untuk anak-anaknya. Inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Walaqad wasainal insana birwalidain. Berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik kaum muslimin kepada sosok ayah dan ibu kita. Kalau kita masih memiliki ayah dan ibu kita yang masuk kepada usia senja mereka, masuk pada usia sepuh mereka, inilah kesempatan kita masuk surga. Kata Nabi SAW, Rohima auf, malanglah diri seseorang. Rohima auf, celaka seseorang, kata Nabi SAW. Rohima auf, merugi seseorang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tidak mengantarkan ia masuk surga. Ini kesempatan kita kalau ada orang tua kita untuk menghargai pengorbanan mereka selama ini. Berbuat baiklah, berkhidmatlah kepada mereka berdua. Demi Allah, mereka berdua lah pintu surga kita. Apalagi ibu, apalagi emak kita. Lemah di atas lemah, mereka telah mengandung kita dahulu. Malah dia memperjuangkan jiwa dan raganya asalkan kita bisa hidup kaum muslimin. Tanya ke emak-emak atau kita sebagai emak-emak merasakan, andai ada dua pilihan, antara bayi kita selamat, kita ini selamat, atau ibunya meninggal dunia sesuai dengan kata dokter, pasti emak ini, pasti seorang ibu mengatakan, biarlah anak ini hidup, biar saya meninggal dunia. Begitu banyak kita dengar orang ibu-ibu meninggal gara-gara melahirkan anaknya. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perintah terbesar syariat Islam untuk berbuat baik kepada sosok ibu dan ayah kita. Berbicara kalau orang tua kita telah meninggal dunia. Kata Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'u 'amalu illa bis-salas." Jika anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Salah satunya apa kaum muslimin? Waladun soleh adumulah. Kita anak-anak soleh yang mendoakan. Selama kita beribadah kepada Allah, selama kita ikut serta dalam pengorbanan itu, pahala tentu yang paling berhak mendapatkan ini semua kaum muslimin adalah amak awak yang ada di alam barzakh. Abah kita yang berada di kuburan, itu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan hasil amal soleh kita anak-anaknya. Kenapa kaum muslimin? Kita adalah hasil usaha mereka berdua. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang boneh dalam hidup, menghiasi hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh, anak yang soleh dan soleh pasti senantiasa menggandeng doanya dengan doa ini kaum muslimin. Wabirhamhuma, ya Allah, sayangilah mereka berdua yang berada di alam barzakh. Kama rabbayani shaghira, tak kala mereka pernah nyinyir gara-gara aku waktu kecil. Gara-gara mereka pernah susah, gara-gara aku tak kala aku kecil. Pasti dia akan gandeng senantiasa doanya kepada Allah, harapannya kepada Allah dengan berwalidain, mendoakan sosok amak kita kaum muslimin yang menunggu-nunggu amal soleh kita. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wasiat tak kala kita masih memiliki orang tua dan telah meninggal dunia, terbesar setelah kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid adalah berwalidain. Hargailah pengorbanan
ayah dan ibu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفارة والمشركين. اللهم أهلك الكفارة والمشركين. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين. هم الضعفاء يا رحمن. هم الضعفاء يا رحيم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ولاة أمورنا بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.